Baik semua, selamat datang di video kali ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada seri database kali ini, kita akan membahas yang namanya teknik query builder. Dan untuk perbedaan dari query builder, kita bisa lihat sintaksnya relatif lebih mirip dengan SQL pada umumnya. Di mana ada fungsi select, ini hampir mirip seperti perintah select yang ada di SQL biasa. Kemudian ada from, asal tabelnya, kemudian where, kondisinya apa, kemudian ada limit, kita juga bisa menambahkan limit di sini. Oke, jadi bagi kalian yang sudah terbiasa menggunakan MySQL atau SQL, jadi dipastikan kalian lebih paham lah dalam penggunaan query builder ini. Dan juga dalam segi security, dia lebih otomatis lah sifatnya. Dimana kalau di DAO yang ada di video sebelumnya, kita untuk mengatasi yang namanya SQL injection atau teknik hacking, kita melakukan yang namanya binding data. Sedangkan di query builder untuk binding data sudah tidak ada. Itu sudah otomatis di-handle di query buildernya. Oke, untuk penggunaannya, mari kita lakukan. Jadi yang pertama, kita jalankan exam kita untuk Apache dan juga MySQL. Kemudian di sini, server kita jalankan di bagian front end. Oke, di bagian front end. Selanjutnya kita buka text editor dan arahkan dia ke dalam front end controller app controller, di mana di sini default dari controller aplikasi kita sudah kita ganti menjadi app controller. Dan bagi yang belum tahu cara mengganti default dari controller, silakan nonton dulu video di pojok kanan atas. Oke, di bagian sini ini merupakan teknik dari DAO atau database access object. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan yang namanya query builder. Jadi yang ini kita bisa gantikan menjadi query builder. Kita kasih komentar lagi, ini query builder. Kasih slash. Oke. Untuk teknik query builder, kita perlu mengatur juga konfigurasinya seperti yang ini. Jadi kita tulis saja dalam variabel query, kita isikan fungsi yang berisikan new dari instansiasi lokasinya di db query. Dia berbentuk fungsi di sini. Kemudian di query-nya kita bisa panggil ulang di tabel barang, di mana tabel barang kita isikan sama ini. Oke, tapi kita gunakan yang namanya teknik query builder. Jadi kita panggil konfigurasinya dulu, query, kemudian di sini asal tabelnya, kita tulis from, asal tabelnya yaitu barang. Kemudian di sini untuk mengambil semua datanya kita panggil yang namanya al. Oke. Seperti ini kalau melakukan query builder. Singkat saja, kalau kita refresh hasilnya sama. Dan kalau kita ingin cek penasaran dengan isi datanya, kita bisa var dump dari variabel barang. Kemudian refresh. Oke, lihat. Hasilnya sama, dia mengembalikan semua data yang ada di database kita, khususnya di tabel barang. Kalau dicek di localhost/phpMyAdmin, masuk database-nya barang. Di sini ada 5 buah data, sudah tampil semua. Oke, yang ini kita matikan, kita hapus, kemudian refresh. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat tombol detail menggunakan teknik query builder agar kita lebih paham lagi penggunaan dari query builder ini. Oke, caranya kita masuk dulu view, kita akan membuat tombol detail di bawah sini. Kita masuk di view-nya, ini kita tutup, kita masuk di view up index. Kemudian di sini ini curve body-nya atau badan dari kartunya.
Di bawahnya kita tambahkan sebuah bottom berisikan detail. Kita beri saja kelasnya namanya btn primary. Ini kelas dari Bootstrap versi 4. Kita refresh, nih tombol detailnya sudah ada. Karena kita ingin membuat tombol ini, kalau dia diklik, dia akan mengarah ke halaman tertentu, maka ini kita ganti saja menjadi tag A. Oke. Kemudian arahkan dia ke halaman apa? Kita buat di sini, kita panggil fungsi URL. Kemudian kita kasih to route. Kita isi dengan URL yang akan kita tuju. Kita tulis di sini adalah product/detail. Jadi dia akan mengarah ke halaman product detail. Ini kalau kita refresh, lihat ini, kita hover, lihat di bawah sini ada URL-nya. Product detail, kemudian product detail. Kemudian kita akan mengirimkan sebuah ID dari masing-masing kartu ini. Jadi di sini kita bisa tuliskan, kita tambahkan di sini koma, kita isikan misalnya ID barang, kita isi dengan yang ini, barang ini, kemudian kita ambil ID dari barangnya, kita tuliskan ID barang ini, kemudian refresh di browser, lihat dia sudah berisikan data berupa ID barang. Itu juga sudah, ini ID barangnya 5, ini 4. Kalau kita klik, dia mengarahkan ke halaman product detail dengan data ID barang sama dengan 1. Di sini ada error karena kita ganti controllernya. Di sini lihat ini, requestnya masih mengarah ke site error. Seharusnya dia ke up error. Jadi kita harus atasi dulu error ini dengan cara kita masuk di config-nya, kemudian main PXP yang error handler ini kita ganti menjadi up/error. Kemudian refresh. Oke, sudah benar. Ini view not found karena kita belum buat controllernya untuk controller product. Jadi kita akan buat controller produknya. Kita gunakan saja fitur GII supaya cepat. Tulis localhost port 80/GII. Kemudian kita masuk di controller. Di sini controllernya kita panggil namespace-nya itu up/controller/ yang namanya product controller. Kemudian yang ini bukan up, kita ganti langsung saja menjadi front end. Karena kita bekerja di bagian front end. Kemudian klik preview, generate. Kalau kita refresh, oke, yang ini kita masuk saja default-nya dulu. Oke. Default-nya sudah dibuat. Ini masih error karena action detail belum dibuat. Jadi kita perlu buat dulu. Ini kita close dulu supaya tidak pusing. Ini kita close dulu. Kita masuk di controller yang barusan kita generate. Itu di product controller. Sini kita bisa tulis public function action detail. Oke, kalau kita refresh saja di browser, sudah tidak error. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ID barang ini, kita bisa panggil di sini. Kita buat penampungnya dulu. ID barang diambil dari sget dari ID barang. Yang dari sini. Kemudian save, kemudian kita var dump dari ID barang. Kemudian refresh di browser, lihat ID barangnya 1. Kalau kita tulis 5, tampil 5. Kalau 10, tampil 10. Selanjutnya kita akan menampilkan data berdasarkan data yang dikirimkan di sini. Oke, kalau kita klik ini, maka dia akan tampil
data dengan ID 1 saja. Kita gunakan query builder. Jadi kita atur dulu config-nya. Itu kita buat variabel query, kita isikan dengan fungsi yang namanya new, kita instansiasi dari ydb query. Atau supaya tidak memenuhi layar, yang ini kita bisa ganti ini query seperti ini. Kita panggil di sini use namespace-nya yaitu /y/tb/query. Hasilnya sama. Atau kalau mau auto deteksi, yang ini kita delete. Kita panggil saja di sini new dari query. Ini otomatis dibuatkan. Ini sudah konfigurasinya. Selanjutnya kita tampilkan detail dari barang. Kalau kita singkat saja detail brg, kita isi dengan query, kemudian kita select datanya, kita select saja semua datanya, semua atributnya maksudnya, asal tabelnya adalah barang, kemudian kondisinya adalah, kita tambahkan where id barang, ID barang sama dengan ya di sini. Jadi kita tulis di sini ID barang. Kemudian kita ambil satu buah data saja. Karena cuma satu data saja yang ditampilkan. Kemudian kita var_dam dari detail barang. Kita kasih kecil, kemudian refresh, lihat datanya sudah tampil. Kemudian di sini ada yang namanya ID supplier. Kalau kita lihat data sini ada ID supplier yang berelasi dengan tabel supplier. Mungkin di sini kita bisa lakukan yang namanya join. Untuk penggunaan join kita bisa cari di sini di dokumentasi. Ini join, nama tabelnya, kemudian kemudian asal tabelnya, kemudian ini antara foreign key dan juga primary key-nya. Jadi di sini kita bisa panggil left join setelah setelah from. Kita tambahkan di sini adalah left join. Asal tabelnya adalah maksudnya kita akan gabungkan dia ke tabel apa? Ke tabel supplier yang dimana on-nya itu ada di mana? Yaitu kita isi dengan ID supplier, ID supplier. Bukan begini penulisannya, tidak pakai array tapi langsung di string, yaitu supplier, nama tabelnya .id supplier sama dengan tabel ini barang .id supplier. Kemudian refresh. Ya, di sini untuk data dari suppliernya juga ditampilkan. Ini teknik dari join. Ini hampir mirip dengan SQL atau MySQL biasa. Nih, misalnya di sini kita ingin joinkan hal yang sama dengan barang, kita tulis left join dari tabel supplier ke tabel supplier, di mana barang suppliernya, barang ID suppliernya, foreign key-nya terhubung dengan supplier.id supplier. Jadi sebelum kalian masuk di seri database ini, lebih baik pelajari dulu penggunaan dari SQL. Ini klik go, hasilnya sama, yaitu menghasilkan 5 buah data, termasuk dengan data-data yang ada di supplier. Ini sama. Oke, kemudian yang di sini kita langsung saja import data dari detail barangnya ke dalam view dengan cara menuliskan this vendor ke dalam halaman detail,
Kemudian datanya kita masukkan adalah detail barang. Jangan lupa di return. Kemudian refresh, view not found, maka kita buat view-nya di dalam produk. Kita tulis adalah detail.php. Kemudian kita coba panggil isi dari detailnya, apakah terpanggil atau tidak. Detail barang, titik koma, kemudian refresh, detail barang tidak ditahu. Oke, bukan barang tapi BRG. Detail barang. Refresh, oke, datanya tampil. Kita akan membuat sebuah kartu simple saja yang ada di Bootstrap. Kita buka Bootstrap. Kita masuk, kita masuk ke dokumentasi, kita ganti ini versi 4. Kemudian kita cari card. Kita buat sebuah card detailnya. Kita cari saja. Oke, kita pilih saja yang ini mungkin. Kemudian kita masukkan ke dalam view. Kita paste dulu. Oke, sudah lumayan. Gambarnya kita ambil gambar yang ini saja. Kita copy URL-nya, kemudian simpan di sini. Refresh. Oke, gambarnya sudah terbaca. Kemudian supaya dia lebih kecil gambarnya, kita tambahkan di sini adalah image fluid. Thumbnail. Oke, thumbnail. Oke. Kemudian supaya dia kecil, kita kasih raw. Kita kasih setengah layar saja, maka kita kasih kelas yang namanya call 6. Kemudian tarik ini di bawah. Oke, dia mengecil di sini untuk card detailnya. Kemudian di sini kita bisa panggil data-data yang ada tadi, yang di detail, yang ada di detail barang. Kita var_dam, kita lihat ada ID barang, nama barang, kemudian harga. Yang ini kita ambil yang nama barang, kita ganti title-nya. Tulis di sini PXPP dari detail barang. Kita ambil atribut yang namanya nama barang. Oke, sudah. Kemudian deskripsinya kita isi saja sama dengan yang di indeks. Kita isi atau kita buat saja ULLI seperti list. Kita buat ULLI. Ada namanya list group. Ada nggak list dari group. Oke, kita buat saja ini. Ini kita copy, kemudian simpan di sini. Ini tag P-nya kita hapus, gantikan ini, yang ini kita hapus semua. Oke, kemudian refresh. Oke, seperti ini. Detail produk kita tulis ini. Kita tulis informasi produk. Kita isi informasi produk, sudah. Kemudian di sini kita ingin tulis pertama ada harganya. Harganya kita isi dengan PXPP dari detail barang harga. Ini kita copy saja, kemudian refresh. Ini ada harganya. Kemudian kita panggil stoknya berapa. Tulis di sini tersedia. Kita isi dengan stok. Refresh. Oke, yang terakhir kita tulis nama suppliernya.
Kemudian kita tulis ini bisa dihubungi namanya di sini nama supplier. Jadi kita paste di sini. Bisa hubungi ini, kemudian nomor teleponnya kita isi dengan ini, nomor HP. Nomor telepon, bukan nomor HP. Telepon. Kemudian refresh. Oke. Ini fardamnya kita delete, kita nggak butuh lagi. Kemudian refresh. Oke, kita kasih rapi yang ini, kita save. Kemudian yang ini kita kasih kelas, ya namanya margin 1. Kemudian kita tulis di sini ucapan terima kasih. Terima kasih telah mengunjungi. Oke, kemudian nomor telepon mungkin bisa kita kasih warna merah. Simpan dalam span. Untuk harga kita kasih span. Kita kasih kelas lagi, ya namanya text ranger. Kita tutup supaya lebih. Oke, kemudian jangan lupa spasi. Oke, itu dia untuk detail dari produk. Kalau kita ganti yang ini, dia sudah bersesuaian dengan produk yang kita punya. Ya, itu dia untuk penggunaan dari DB Query Builder. Ini lumayan lama, 20 menit video. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.